Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Ini ada sebuah bahan, yaitu lantana. Pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali, walaupun di pot yang sangat kecil. Banyak yang bilang bahan bonsai lantana ketika pindah ke pot lain itu mudah mengalami pengeringan. Oleh karena itu kita ingin mencoba apakah itu terbukti atau tidak. Ya, kita akan mencoba untuk memindahkan bahan bonsai lantana ini ke pot yang lebih besar. Karena memang dari awal kita tanam sampai sekarang itu di pot ini tidak pernah pindah-pindah. Kita olah, kita buat gerak dasar dan lain sebagainya sampai kita membiarkan lama ini. Karena teman-teman bisa melihat sendiri, kita membuat ini percabangan sudah sebesar ini ya, dengan sudah kita kawati di pot ini tidak pernah kita pindah. Lah, kita rahasianya adalah ini, kawan. Sebetulnya ini kita rendam di air ini air ini sudah hampir habis ini airnya ini ya. Ini ya, dari sini kita itu mempelajari bahwa lantana ini ternyata juga berani sekali dengan air. Nyatanya kita rendam dengan air pun ini tidak ada permasalahan, tidak mengalami pembusukan, kawan. Makanya dari awal kita memakai air ya, kita rendam ini baskom di bawahnya, ini isinya adalah air. Jadi ketika kita siram, airnya akan mengendap di sini. Ini untuk menjaga kelembapan dari batang ini. Karena yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pantau, kita amati, lantana ini juga sangat riskan dengan panas. Kalau misalkan terlalu kering ini langsung layu. Sehingga kita itu bisa menyimpulkan bahwa ini hampir mirip dengan loa untuk karakter hidupnya. Jadi kalau kekurangan air, ini bisa langsung layu. Tidak hanya bahan ini yang kita rendam, loa, bahkan kimeng pun itu juga kita rendam dan ternyata aman. Ya, dari eksperimen-eksperimen ini itu yang menjadikan kita itu semakin menambah wawasan ya. Hal-hal yang mungkin dirasakan teman-teman banyak yang terjadi kegagalan bab ini itu menjadikan kami itu malah semakin tertantang dan ingin mencoba. Jadi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang selalu memberikan komentar dari video-video kami, sehingga kami juga akhirnya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Yang penting itu adalah kita punya bahan untuk percobaan. Ini sudah rimbun, sudah banyak percabangan-percabangan barunya. Jadi kita juga sekalian ini menyeleksi. Nah, ini kita yang bawah ini kita mau coba pakai ini ya, hanya sekedar lantana, bahan lokal, bahan yang dianggap hama oleh petani, bahan yang sangat mudah ditemukan karena di pinggir-pinggir jalan pun masih banyak banget ya. Tetapi kalau kita mau mengolah, kalau kita mau mencoba untuk membuat bonsai ya, mungkin suatu saat bisa menjadi bahan yang bagus nantinya ya. Ini masih kita buat tinggi karena ini pembesarannya masih kita butuhkan ini ya. Sedikit demi sedikit kita ini harus kurangi karena ini kita akan pindah, dan ini juga pertama kalinya kita akan melihat akar dari lantana ini. Karena dari awal memang kita tidak pernah bongkar sampai sekarang, sehingga ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat perakarannya seperti apa. Ini sekalian ya, ini kita sedikit demi sedikit kurangi untuk cabang-cabang kecil ini yang memang sekiranya untuk kedepannya tidak dibutuhkan, jadi kita langsung hilangkan saja. Jadi dengan pengurangan percabangan-percabangan baru yang memang tidak kita butuhkan, ini nanti juga akan bermanfaat untuk mengurangi penguapan, kawan. Jadi apabila ada pengurangan akar, atas itu juga harus ada yang dikurangi supaya tetap seimbang. Keseimbangan dalam suatu pohon, akar, batang, cabang, daun, ini harus seimbang. Apabila saat ini pohon ini tumbuh dengan subur, secara otomatis ini sudah seimbang dari pertumbuhan akar, cabang,
kemudian daun ini sudah seimbang. Nah, apabila ada pengurangan maka semua harus dikurangi supaya keseimbangan itu tetap terjaga. Jadi jika akar dikurangi maka harus ada pengurangan daun, cabang ataupun batang. Nah, untuk kadar keseimbangan itu yang tidak bisa kita pelajari atau yang tidak bisa kita ukur ya dari si pohon ini. Kita hanya bisa memperkirakan saja. Jadi seberapa besar kita potong akar, kita hanya memperkirakan seberapa banyak yang kita potong di atas gitu. Kalau untuk ukuran pastinya kita tidak bisa, ya, karena itu harus ahlinya itu. Nah, ini sambil kita kurangi daun-daunnya ini. Ya, diharapkan nanti ketika dipindah itu nanti bisa hidup bagus, dan supaya nanti kita juga tahu, kita akan dapat pelajaran baru apakah memang ketika dipindah itu selalu mati ranting atau mati cabang, atau mungkin malah pohonnya yang mati. Nah, itu nanti kita akan tahu. Kalau kita tidak mencoba ya tidak akan tahu. Nah, di bagian pangkal-pangkal seperti ini kita buang. Kalau masih posisinya di belakang masih kita biarkan, tetapi kalau posisinya di dalam jadi kita buang karena tidak mungkin itu dibutuhkan. Nah, kalau ini larinya ke dalam tapi masih bisa dipakai ini ya, karena nanti ini bisa dibuat di sini sampai sini saja, maksimalnya sampai sini. Walaupun nanti dibesarkan nanti panjang, tapi endingnya itu nanti tetap hanya di sini saja ya, tidak panjang-panjang. Ini juga sama, apabila ada yang bertanya tentang lantana ini kenapa kok tidak dioplasi, ya kembali lagi tujuan kita ya, tujuan kita di sini adalah untuk membuat ini menjadi bonsai, bukan untuk taman. Kalau misalkan ini kita oplasi, nantinya larinya adalah ke tanaman hias. Ya, sedangkan kita fokusnya di sini adalah belajar untuk membuat bonsai lantana. Mungkin banyak yang tidak terlalu suka dengan lantana, itu mungkin yang pertama punya pengalaman buruk atau punya pengalaman yang mungkin mengecewakan dari bahan bonsai lantana, karena memang banyak kekurangan ya. Batangnya itu mudah keropos kalau ada pengeringan. Kalau misalkan ditanam di tanah itu pasti langsung dihajar rayap ya. Tapi itu sudah kita pelajari, sudah kita antisipasi ya. Cara paling aman ini dengan baskom. Ini kita hanya akan melakukan pemindahan saja dan melihat perakarannya ya. Kita langsung bongkar saja ini. Oke, sebentar kawan, akan kita lihat akarnya. Dari tanam sampai sekarang belum pernah kita ganti ini medianya. Ini tanah biasa, ini tanah merah bawahnya ini. Serabut semua. Nah, seperti ini kawan untuk akarnya. Akarnya ternyata masih minim, tapi akarnya akar serabut semua. Kita biarkan saja, langsung kita pindah ke pot aja. Iya. Ya, ini potnya. Kita pindah ke pot yang lebih besar dan kita kasih tatakan ini. Dan inilah perwujudan dari akar. Nah, ini bagian bawahnya ini untuk akarnya, batangnya. Kami berharap dari video-video yang kita buat, walaupun bahannya bahan seperti ini, walaupun bahan lokal, walaupun bahan diremehkan, akan tetapi ketika kita olah suatu saat pasti bisa menjadi indah.
Ya tinggal kita isi media kawan. Ini medianya hanya sekam dan tanah saja ini, tidak pernah neko-neko, bahan yang mudah didapat dan pastinya sangat irit. Kita tetap menggunakan sistem awal ya, yaitu kita rendam dengan air. Ini kita siapkan baskom ya, kemudian kita masukkan, lalu kita siram. Ya, akhirnya sudah kita pindah. Apakah nanti berhasil atau mengering seperti kata teman-teman yang sudah pernah mencoba ketika pindah lantana? Nah, tinggal kita buktikan berhasil atau tidak. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti, jangan ragu-ragu, langsung tekan tombol subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.